Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati syekh Abdul Qadir al-Jilani wa li ma'unati masyayikhina wa li jawdil masul wa usana hajatina wa hajati ahlina wa talamidina wa jama'atina wa hajatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid-dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tuhliku biha a'da'ana wa hasadana wa tahdi biha qaumana wa tuslihu biha ahwalana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatana wa taqsuru biha amwalana wa talamidana wa ashabana wa diyafana wa a'wanana wa atba'ana wa zawara qabrina wa ta'udu barakatuh alaina wa ala ahli nasrina ya dzal jalali wal ikram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul khabir. Innaka antal alimul alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Semoga apa yang telah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua berupa kesehatan, berupa ketetapan iman dan Islam, kita selalu meningkatkan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga pada kesempatan kali juga kehidupan kita, keluarga kita, kemasyarakatan kita dan usaha kita dan khususnya rezeki kita selalu dilimpahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertambah istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dengan bertambah keikhlasan beribadah kepada Allah, dan akhirnya kita juga akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada beliau baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita manusia tetap mempunyai kewajiban yang sama, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Selalu mengingatkan dalam hal kebaikan dan selalu saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Semoga kehadiran kami kali ini juga bisa memberikan manfaat bagi yang menonton video ini. Baiklah, seterusnya karena kami sudah membahas tata cara menuntut ilmu, barang siapa menjalankan pembelajaran dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan atau jalannya yang sudah saya sebutkan, yaitu 6 jalan sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghasilkan ilmu yang banyak barokah dan manfaat. Dan kali ini untuk memberikan semangat bahwa yang sudah kita usahakan, yaitu thalabul ilmi, jelas tidak akan membuat orang yang punya ilmu tersebut rugi ataupun celaka dunia maupun di akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah
Dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat, akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang pertama, orang beriman pada Allah, dan yang kedua orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita umat Islam khususnya, dari yang tua, muda, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, harus menuntut ilmu sebanyak mungkin, harus menuntut ilmu semaksimal mungkin dengan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang mulia. Amin. Dan seterusnya, untuk dari kemanfaatan atau kegunaan ilmu tersebut, kita umat Islam jangan sampai mempunyai keraguan. Yang penting kita sudah berjalan, kita sudah berusaha, kita sudah pas dalam menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh hukum kita, yaitu agama Islam, atau aturan kita, yaitu aturan agama Islam, termasuk babagan thalabul ilmi. Dan termasuk ilmu disebutkan dalam kitab kecil, yaitu kitab Al-Ala Fiqih Jawan, disebutkan ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Di situ kita diberitahukan wajib menuntut ilmu, wajib mencari ilmu dimanapun, kemanapun kita, dengan apapun harus dengan ilmu. Karena dari video kami yang sebelumnya, apapun tujuan kita, dunia, akhirat, juga dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Maka kewajiban kita umat Islam yaitu harus ta'alam, belajar. Yang pertama, kemanfaatan dari ilmu, fa innal ilma zainun li ahlihi. Orang yang mempunyai ilmu akan terlihat baik, akan terlihat indah, dan juga orang yang mempunyai ilmu akan mempunyai keunggulan di semua kalangan. Coba kita perhatikan atau kita mencoba melihat keadaan dalam satu perkumpulan. Di situ ada orang yang mempunyai ilmu dan orang yang belum mempunyai ilmu. Pasti di situ karena sudah ketetapan, yaitu wafadlun. Karena orang punya ilmu akan diutamakan. Kalau ada sesuatu, pasti orang yang punya ilmu yang dikedepankan. Maka dari itu saya ingatkan kembali, saya mantapkan kembali bahwa dengan ilmu selain kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dalam kehidupan akan diunggulkan atau kita akan diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ilmu yang kita dapatkan, apalagi dengan jalan yang sudah benar, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Terus ilmu banyak macamnya. Ilmu kalau kita tahu secara umum itu bukan cuma satu. Kita gambarkan sedikit. Ada ilmu yang namanya ilmu nahwu, ada ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu hadis, terus lagi ada ilmu fikih, ada lagi ilmu nujum atau ilmu tebak atau ilmu dukun dan sebagainya. Terus ilmu apa yang wajib kita cari? Nah, di sini juga perlu kita ingatkan, kita umat Islam jangan sampai salah. Kita umat Islam harus tahu penting dan lebih penting. Mana yang lebih penting dari ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi? Ya, kita diingatkan lagi, tafaqahu fa inal fiqha afdalu qaiti wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Ilmu yang tadi sebutkan saya banyak, dan itu juga belum disebutkan semuanya.
paling bagus yang harus kita cari pertama yaitu tafaqquh, mencari ilmu yang disebut ilmu fikih. Ilmu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dengan kita mengkaji ilmu fikih. Kita tahu syarat dan rukunnya berwudu. Jadi dalam berwudu kita tahu sah dan tidaknya berwudu tersebut. Ilmu fikih memberitahukan kepada kita syarat rukunnya atau batalnya sholat. Di situ dengan kita belajar ilmu fikih, dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sholat fardu, kita tahu mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah, dan mana yang bisa membatalkan sholat tersebut. Makanya disebutkan tafaqquh, fa innal fiqha afdalu qaidi. Sebaik-baik tuntunan yaitu ilmu fikih. Wangin wanulikulil mahamid. Terus ilmu fikih tersebut yaitu satu-satunya pertolongan yang sangat terpuji atau yang sangat bagus. Maka dari itu kembali lagi saya ingatkan kemanfaatan dari ilmu. Yang pertama akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan derajatnya. Yang kedua, kita sudah menetepi, sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yaitu ta'alam atau thalabul ilmi fardhah dan seterusnya. Yang ketiga, dengan ilmu fikih tersebut kita insya Allah akan selalu diberi tuntunan atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam kehidupan kita kesehariannya, dalam keluarga kita, dalam kemasyarakatan kita dan sebagainya, kita akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semoga dengan ilmu fikih tersebut kita dijauhkan dari yang namanya dosa. Amin. Demikian sedikit dari kami, semoga bisa bermanfaat, dan seterusnya insya Allah dibantu subscribe dan tonton terus video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila dari semua yang bisa melihat video kami ada sedikit pertanyaan, bisa beri pertanyaan biar masalah keagamaan kita insya Allah bisa semakin baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.